Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing ya laporan keuangan dari emiten hotel ya, Ispark Hotel dengan kode ticker IS ya, EAST. Di mana emiten hotel ini sering bagi dividen ya, maksudnya sering rutin tiap tahun dan juga bagi dividennya itu 3 sampai 4 kali ya per tahunnya. Oke, sebelum kita membahas tentang si emiten IS ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, sebelumnya saya juga pernah membuat video tentang prediksi dividen Hexa ya. Biasanya Hexa ini akan bagikan dividen di bulan September, jadi masih ada waktu untuk teman-teman mereview Hexa ya, dan memprediksi dividennya. Kalau teman-teman ingin menyaksikan video ini, silahkan cari di channel Investor Jelata. Nanti linknya juga saya taruh seperti biasa di pojok kanan atas. Oke, kita profil singkat dari Ispark Hotel ini ya. Ini hotel bintang 5 yang ada di Sleman, Yogyakarta ya. Jadi emiten ini baru mempunyai satu hotel ya, tapi bintang 5 nih ya. Dan ini rating dia di berbagai platform ya, ada di TripAdvisor ya 4,5 dari 5 ya, lalu Agoda ya 9,1 dari 10 ya. Jadi secara review dari konsumen juga nih sangat bagus ya kalau kita lihat ya. Bahkan ada yang sampai 9,5 nih dari 10 ya di pegi.com nih ya. Oke, lalu di hotel ini ada 192 kamar ya, meeting roomnya ada 20 ruangan ya dengan fasilitas ya kolam renang, outdoor recreation area ya, lalu ada kids movie juga nih ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah menginap di sini gitu ya, bisa juga tuh tuliskan pengalaman teman-teman ya tentang hotel ini kayak apa sih ya servisnya. Kayaknya sih bagus ya. Silahkan tuliskan di kolom komen ya jika teman-teman ada yang pernah menginap di sini atau pernah meeting di sini gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan juga kepada teman-teman yang baru saja mampir di channel ini untuk subscribe ya dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan sering like dan komen di channel ini. Oke, kita lanjut masuk ke komposisi kepemilikan saham dari Ispark Hotel ini ya. Bisa dilihat di sini megang saham mayoritasnya itu individual ya, Khalid bin Omar Abdad ya, yang menguasai 42,52% saham di IS ini ya per 30 Juni ya. Lalu ada juga Fauziah Umar Abdad ya, masih keluarga nih kayaknya ya. Lalu 37,06%-nya juga itu dimiliki oleh nama-nama berikut ini ya. Ya kebanyakan sih keluarga Abdad ini ya, mungkin ini satu keluarga ya, tapi per individu ya memegang saham ya, ada yang 2%, ada yang 1, ada yang 0, gitu. Jadi kalau di total ya perorangan ini 37,06% ya. Oke, lalu juga ada masyarakat ya, pemodal nasional di masyarakat 5,05%. Lalu ada sekuritas nih ya, UOB Kay Hian ya, yang Singapura nih berarti PTA ya, 10,15%. Lalu lainnya ada 0,26% ya. Jadi total pemodal asingnya 10,41%, yang pemodal nasional ya 5,05%. Nah, tadi Bapak Khalid bin Omar Abdad ini ya warga negara Singapura ya. Nah, ini ada berita ya, konglomerat Singapura borong saham hotel Ispark ya. Jadi dia menambah kepemilikannya ya. Bisa dilihat di sini berita di April ya. Jadi dia membeli saham tambahan ya, 1.500.000 lembar saham dengan harga Rp110 ya. Lalu beli lagi 50.000 lembar saham dengan harga Rp111 ya. Lalu di bulan Juli juga ada berita juga ya, beliau masih membeli ini terus ya di harga Rp130 ya. Oke, lalu kita masuk ke laporan keuangan ya, flashback ke 2022 di mana revenue dari IS ini naik ya 69,42% ya. Jadi sejak 2001 juga udah naik nih ya. Oke. Jadi dia pandemi sempat revenue-nya turun ya dari 64 miliar jadi 37 miliar, tapi 2021 dia langsung bangkit ya. 51 miliar dan tahun lalu 86 miliar. Begitupun profitnya ya, terus naik ya. Jadi tahun 2021 dia sudah langsung bangkit dari masa pandemi ya. Bahkan ini kan profitnya tahun 2021 udah 12 miliar ya.
Padahal sebelum pandemi aja cuma 9 miliar nih ya. Jadi benar-benar sangat bagus nih ya kenaikan profit dari Ispark Hotel ini ya. Tahun 2022 berarti kenaikannya 145% nih. Nah, bagaimana di tahun 2023 ya? Kalau kita lihat kuartal satunya juga ya. Ini revenue-nya naik ya dibandingkan kuartal 1 tahun 2022. Begitupun profitnya ya. Nah, kuartal 2 2003 juga berlanjut ya, di mana revenue-nya itu naik 22% jika dibandingkan kuartal 2 2022 ya. Dan profitnya juga naik 28% dibandingkan profit kuartal 2 2022. Dan kalau kita bandingkan ya kuartal per kuartal ya, maksudnya kuartal 1 versus kuartal 2 ya. Bisa dilihat sini revenue dari kuartal 2 itu ada kenaikan 3,12%. Lalu biaya ya COGS-nya itu juga bisa ditekan ya. Jadi revenue-nya naik 3,12%, COGS itu bisa ditekan berkurang 6,69%, sehingga gross profitnya naik 7,57% ya. Begitupun beban operasinya ya naik sedikit ya 2,52%. Lalu ya jadi net income-nya itu totalnya ya naik 11,66% ya. Oke. Jadi kuartal 2 dia bisa meraih profit ya selama 3 bulan ya, di bulan April sampai Juni dia bisa meraih profit 9 miliar. Ya, itu lebih tinggi bandingkan pas Januari sampai Maret itu hanya 8 miliar. Jadi kesimpulannya ini secara kuartal per kuartal juga growth ya, naik. Kalau dibandingkan periode yang sama tahun lalu juga naik ya. Oke, lalu pendapatannya itu paling banyak ya dari menyewa kamar ya, menyewakan hotelnya, kamar, lalu makanan dan minuman ya, dan ketiganya lain-lain ya. Dan semuanya itu tumbuh ya, jadi kamarnya bertumbuh ya 37%, makanan dan minumannya tumbuh 20%, dan lain-lainnya itu tumbuh 36,07%. Oke, dengan laporan keuangan itu ya. Oke, ini saat tulis ya, ini adalah ya, udah rasionya Ispark Hotel ya. Dimana kalau kita lihat ini PR-nya 16,35% ya. Kalau dilihat histori 5 tahun ke belakang sini termasuk rendah ya. Karena sempat sampai 32 kali, 47 kali ya. 39 kali, bahkan dia 2015 tuh 235 kali ya. Nah, ini sebelum IPO lah ya. Jadi nggak usah kita anggap, kita lihat aja dia sempat di 30-an sampai 40-an ya. Jadi ini termasuk rendah. Tapi PBV-nya 2,18 itu termasuk tinggi ya jika dilihat histori 5 tahun ke belakang. Dengan ROE 13,25%, ini cukup tinggi ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan DER-nya nih hutangnya sangat kecil ya, 0,09 kali saja. Nah, kalau dibandingkan dengan average subsektor consumer service ini ya, dimana di sektor ini banyak yang merugi nih kayaknya ya, makanya PBV-nya minus ya, PR-nya minus. Oke, jadi semua rasionya CIS ini termasuk bagus ya jika dibandingkan rata-rata subsektornya. Dan kalau kita bandingkan dengan 4 emiten lainnya yang mengelola hotel ya, SHID ini, Hotel Shahid, JIHD, Jakarta International Hotel, KPIG, MNC Land, dan JSPT itu Jakarta Setiabudi Internasional. Misalnya dari sini EPS-nya cukup tinggi ya, hanya kalah dari JSPT. PR-nya juga masih di bawah JIHD maupun JSPT, dan PBV-nya paling tinggi ya, tapi dia ROE-nya kan 13% ya. Ini salah ketik ya, tadi kan ROE-nya 13,25% ya. Jadi ini harusnya 13,25% ya. Oke, dan jadi cukup wajar ya karena ROE-nya dia paling tinggi nih dibandingkan 4 lainnya. Jadi PBV-nya wajar dihargai 2 kalinya ya. Dan bisa dilihat di sini ya SHID lah paling jelek ya, karena merugi nih. Oke, ini chart dari Ispark ya, hotel ya, dimana dia IPO di tahun 2019 ya. Lalu sempat turun sampai ke harga di bawah 60, dan sekarang cenderung uptrend ya sejak bulan November tahun lalu lah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dia sempat break resisten di 127 ya, dengan candle yang cukup besar ya, cukup tinggi ya. Lalu dia break resisten 131 ya, dan sempat naik banyak nih dengan volume tinggi di sini, dengan volume besar. Tapi habis itu turun lagi ya ke 140. Ya, lalu dia balik ke
resisten sebelumnya ya 131 yang menjadi support, terus dia mantul ya. Jadi kalau nanti dia bisa naik ke 140 ya, kemungkinan dia besar akan lanjut naik ya. Jadi silakan teman-teman mengatur strategi jika memang berminat dengan emiten ini, apakah nunggu break 140 atau beli di harga yang 136 ini ya. Tapi ini chart di hari Jumat ya. Oke, yang menariknya juga si ISPAK ini ya, sejak dia IPO dia rutin membagikan dividen ya, dan dividen payout ratio-nya selalu di atas 100% ya, 118%, 102, dan tahun lalu 100,02 ya. Jadi mungkin dia ada kas yang jadi ada uang kas yang dipakai ya untuk dibagikan sebagai dividen. Dan di tahun lalu dia membagikan dividennya total 7,21 rupiah ya, dan dibagikan 4 kali nih ya. Jadi ada 3 kali dividen interim di bulan April, Agustus, Oktober, dan finalnya di tahun berikutnya nih ya, di bulan April 2023. Nah, laba tahun 2023 juga sudah dibagikan ya dividen interim nih 1,9 rupiah di bulan Mei. Dan di minggu depan nih 14 Agustus dia akan bagi dividen lagi ya 1,8 rupiah. Jadi kalau kita lihat ya, jadi tadi kan earning per share-nya 4,16 rupiah ya. Ya, kalau kita asumsikan performance-nya itu sampai Desember sama ya, jadi kita kalikan 2 ya, 8,32 rupiah. Dan kalau kita asumsikan semua laba itu dibagikan ya sebagai dividen, maka 8,32 rupiah ini akan dibagikan sebagai dividen ya, dimana 1,9 rupiahnya sudah dibagikan di bulan Mei kemarin ya, jadi sisa 6,37. Dan dari 6,37 ini minggu depan ya 1,8 itu akan dibagikan sebagai dividen ya. Jadi kalau dibeli di harga Jumat kemarin ya 136 rupiah, itu dividen yieldnya berpotensi 4,68% ya. Dan perlu diingat tadi ya, kuartal 1 ke kuartal 2 kan profitnya naik 11% ya. Jadi kalau nanti kuartal 3 naik 11% lagi, kuartal 4 naik 11% lagi, kemungkinan besar dividennya akan lebih tinggi daripada 4,68% ini ya. Oke, silakan teman-teman analisa lagi ya, dan silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Begitu saja informasi dari saya, semoga berguna. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam.